Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke sebuah tempat di mana tempat ini adalah sebuah nasihat yang diam saja. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang tahu atau mungkin sudah sering ya melihat video-video dari TV Lebaran, mungkin tahu apa arti yang bernama nasihat yang diam saja. Tempat itu tak lain adalah sebuah makam atau sebuah kuburan. Tapi makam ini bukanlah makam orang-orang yang termasyhur atau makam orang-orang yang terkenal di masa lalu. Kira-kira ini makam apa dan di mana lokasinya, dan kira-kira di sana ada apa? Oleh sebab itulah, jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kali ini untuk menuju ke sana, TV Lebaran ini menggunakan sepeda ontel ya. Kita nanti akan melewati di pelosok-pelosok kampung, jalan-jalan kampung, sambil melihat sosialisasi kehidupan masyarakat desa atau kampung ya. Dan kali ini saya berada di Kampung Paker ya. Ditandai dengan kita melihat sebuah gapuro yang bertuliskan Paker. Dan konon di tempat inilah ratusan tahun yang lalu pernah hidup sebuah kademangan ya, atau mirip sebuah kerajaan besar, yaitu Kademangan Paker ya. Dan saya yakin dahulu kala lokasi ini ya tidak seperti ini ya. Tentu saja masih rindang dan sangat sekali terlihat kayak sebuah hutan ya, atau wono ya. Dan di sini terdapat sebuah kademangan yang saya rasa kademangan yang begitu kuat juga, kademangan yang begitu terkenal juga di wilayah sini ya. Dan di lokasi ini pun terdapat banyak jejak-jejak seperti batu, yang konon batu itu adalah dipakai untuk menambatkan kuda. Menambatkan gajah. Itu menandakan bahwa lokasi ini betul-betul bernuansa masa lalu ya, di mana gajah masih dipergunakan menjadi transportasi penting orang-orang masa lalu. Nah, inilah teman-teman suasananya ya, dan lokasi kademangannya itu di dekat bangunan yang berwarna hijau itu ya, dekat kuburan ya. TV Lebaran pernah ke sana. Di sana terdapat jejak-jejak batu bata kuno ya. Dan saya yakin dahulu kala lokasi ini pun masih menjadi komplek dari Kademangan Paker ya. Nah, ini teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi yang menurut TV Lebaran lokasi ini tuh keunikannya itu adalah di situ tuh kayak sangat nyaman atau sangat cocok ya buat santai-santai atau mungkin buat jagongan sambil melihat pemandangan yang indah. Dan di situ pun kita dapat membaca nasihat yang diam saja. Jadi selain buat jagongan, santai-santai, ngobrol-ngobrol, kita pun di situ dapat merenungi sebuah renungan hati, yaitu sebuah nasihat yang diam saja. Kira-kira apa ya nanti di sana ya, dan bagaimana bentukannya. Dan di sini pun di dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi sebuah tempat yang menurut TV Lebaran ya sebuah tempat yang unik dan estetik dan mungkin nyaman buat jagongan. Di sini TV Lebaran melihat sebuah pohon yang sangat besar sekali, pohon yang bernuansa purba atau pohon masa lalu ya. Dan saya itu kok ibaratnya berpikir ya, kok kalau saya lihat itu pohon-pohon yang besar itu kok kebanyakan terdapat di dekat
dekat kuburan. Nah inilah kira-kira mungkin ada pemirsa TV Lebaran yang tahu jawabannya ya, kenapa ya. Nah inilah teman-teman pohonnya, pohon besar yang bernuansa purba atau bernuansa masa lalu yang tumbuh di dekat kuburan. Dan saya lihat itu memang pohon-pohon besar yang tersisa itu kebanyakan kok di dekat kuburan ya. Apa itu sebagai tetenger ya, atau mungkin apa ya. Dan nanti kita coba untuk mengekspedisi lagi di suatu saat, khusus untuk mengekspedisi meliput pohon-pohon besar seperti itu ya. Nah ini teman-teman, sebelum sampai ke sana kita pun melewati sebuah pasar tradisional. Ini adalah pasar turi ya teman-teman ya. Pasar ini kalau nggak pasaran ya, itu kok nggak ada orang berjualan ya. Di sini terlihat sepi sekali ya, karena hari pasarannya itu kan Pahing ya. Ya jadi entah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kalau bertepatan dengan Pahing ya akan ramai ya. Tapi kok ini kalau nggak Pahing ya betul-betul sepi ya, nggak ada orang jualan sedikit pun ya. Kalau dulu tuh saya lihat ya, kalau dulu ya kayaknya ya, kalau nggak Pahing pun ya mesti ada, meskipun sedikit yang jualan. Kalau sekarang kok kayaknya udah hampir tidak ada ini yang jualan ya. Apa ini adalah menandakan akan kebenaran pepatah dari Jongko Joyoboyo ya, yang mengatakan besok itu akan terjadi sebuah zaman di mana pasar itu hilang kumandange ya, hilang kebiare ya. Tapi ya saat ini sudah terbukti ya, saya lihat sih pasar-pasar tradisional kita itu sudah banyak yang sepi ya, tidak seramai waktu kecil saya ya. Yaitu kemungkinan besar juga karena sekarang itu sudah banyak tumbuh pasar-pasar modern seperti swalayan dan juga pasar-pasar online ya. Jadi pasar tradisional itu sudah hilang kumandangnya ya, atau kebiare ya, sepi ya. Nah itu tadi ya, kita juga sudah melihat sebuah papan yang menunjukkan bahwa itu pasar bernama Pasar Turi ya. Ini kalau ramai itu di hari Pahing ya, jadi berpasaran Pahing gitu ya. Di sini banyak sekali penjual-penjual kelitian. Saya sering ke situ juga ya kalau ada waktu luang itu untuk hiburan atau refreshing. Nah ini teman-teman, saya akan lanjut menyusuri pedesaan atau dusun-dusun yang lokasinya nanti itu berada di sekitaran Kretek ya. Ya jadi ya sebenarnya tidak terlalu jauh juga dengan Kali Opak dan juga pesisir Laut Selatan ya. Dan inilah pemandangan dari desa-desa atau pedesaan-pedesaan yang ada di sekitar sini ya. Jadi masih rindang, masih sejuk dan masih nyaman juga, meskipun ya sudah tergerus oleh pembangunan atau kemodernan pembangunan ya. Ya mau bagaimana lagi ya, semua akan meniti waktunya dan akan tidak bisa lepas dari yang namanya kemodernan atau kemajuan ya. Sekarang kan rumah-rumah itu banyak sekali, pemukiman-pemukiman sudah menjamur ya, memakan tanah-tanah yang alami, tanah-tanah subur kayak sawah-sawah ya. Apalagi lokasinya itu di pinggir jalan raya, wah mesti cepat habisnya ya. Nah ini teman-teman, saya melewati sebuah pedesaan atau dusun yang masih asri ini ya, meskipun juga memang suasananya itu sangat panas ini ya, karena kita memang sedang di musim kemarau ya. Ditambah lagi sekarang itu kan pohon-pohon itu juga sudah banyak terkurangi ya, diganti dengan bangunan-bangunan dari beton ya. Sangat asri sekali teman-teman ya, masih terlihat juga tanah-tanah masih luas ya, tidak ditanami dengan bangunan ya. Ini di sini kita masih lihat pohon-pohon kelapa, pohon-pohon mangga, pohon-pohon melinjo dan apa ya, ini banyak sekali di sini ya. Jadi memang di sisi selatan dari kota Yogyakarta ini memang ya menjadi ibaratnya ya titik terakhir lah, sisa terakhir ya, lokasi yang masih sejuk dan masih banyak pohon-pohon rindangnya dan juga pelataran-pelataran rumah yang masih luas ya.
Semoga aja masih bisa dipertahankan ya. Nah inilah teman-teman ya, TV Lebaran kayaknya sudah mau sampai di lokasi inti ya, lokasi yang akan kita ekspedisi atau kita explore atau kita tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran ya. Sebuah tempat yang sekali lagi menurut TV Lebaran ya adalah tempat yang sangat asik, tempat yang nyaman buat santai-santai atau mungkin ngobrol-ngobrol bersama teman ya, sambil kita di situ bisa merenungi atau ibaratnya ya membaca sebuah nasihat yang diam saja. Dan tempat ini sebenarnya sudah lama sekali TV Lebaran ketahui ya, dan pengen juga ngobrol-ngobrol di situ ya. Dan tapi di saat itu kayaknya TV Lebaran belum punya channel ya, jadi belum bisa mengekspedisi atau bisa menyampaikan atau memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran ya. Dan kali ini TV Lebaran akan mencoba melihat kembali lokasinya, bagaimana kondisinya, apakah masih nyaman atau masih enak buat santai-santai atau ngobrol-ngobrol. Dan lokasinya itu berada di tengah persawahan yang sangat luas sekali ya teman-teman ya. Ini teman-teman, dan inilah sebenarnya lokasi yang akan kita kunjungi. Lokasinya ini berada di mana ya, kalau nggak salah di Donotirto Kretek ya. Saya lupa membaca lokasinya ya, tapi lokasinya itu sebenarnya cuma dekat dengan jembatan Kretek ya teman-teman ya. Dekat juga dengan Jalan Parangtritis ya, mungkin cuma beberapa meter ya. Nah inilah teman-teman ya, inilah lokasinya, sebuah tempat yang menurut TV Lebaran sangat nyaman, sangat asik buat ngobrol-ngobrol atau mungkin santai-santai sambil menikmati pemandangan dan sambil merasakan sumilir ya, semilirnya angin sepoi-sepoi atau angin sejuk ya yang berada di pematang sawah ini. Tapi kok sekarang lokasinya beda ya, ini banyak genteng-gentengnya yang sudah copot ya, jadi panas ini kalau nggak salah ya, kalau kita nanti ngobrol-ngobrol di situ ya. Kita akan mencoba mendekat ya teman-teman, sebenarnya apakah benar-benar nyaman ya lokasi ini untuk santai-santai ngobrol-ngobrol atau mungkin ngopi-ngopi gitu ya. Ya sebenarnya TV Lebaran belum pernah sih kesini ngobrol-ngobrol sama temen atau duduk-duduk, tapi dari penglihatan TV Lebaran atau dari sawangan TV Lebaran, lokasi ini tuh kayaknya nyaman ya, atau asik lah buat misalnya kita gelar kloso, terus kita duduk-duduk santai ngobrol-ngobrol sama temen sambil kita ngopi-ngopi atau mungkin kita mangan keledian gitu ya. Apalagi suasananya mungkin sore hari atau mungkin malam hari, atau mungkin yang seneng merokok bisa sambil merokok sambil kita berbincang-bincang membahas mungkin situasi terkini dari Indonesia atau mungkin luar negeri ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasinya. Nah di sini tuh teman-teman ya, mungkin kan ada ini tempat luas ya, ini bisa kayaknya buat digelar kloso, terus kita duduk-duduk manis, kita bisa gosip-gosip bersama ya. Apalagi kan kita ini sedang dilanda gosip artis yang memang lagi booming ini ya, yaitu tentang perceraian Baim Wong dan Paula, apa itu bahasa Inggrisnya saya malah lupa ya, Paula lupa, saya nggak bisa nyebutnya ya. Itu kan sedang viral-viralnya ya. Ya semoga aja cepat terselesaikan ya. Itulah yang namanya rumah tangga ya. Ya kita sendiri belum bisa ibaratnya ya mengetahuinya secara pasti ya, karena kita juga belum pernah merasakan berumah tangga. Nah inilah teman-teman ya, inilah lokasi tempat yang begitu tenang, begitu hening, begitu nyaman, begitu estetik ya. Seandainya kita bisa bersama-sama di sini, mungkin duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, santai-santai, ngopi-ngopi, dan sambil merenungi nasib dan merenungi sebuah nasihat yang diam saja. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita sudah meliput sebuah tempat yang menurut TV Lebaran tempat yang sangat estetik ya, untuk ngobrol-ngobrol atau santai-santai bersama atau ngopi-ngopi. Dan nanti kita coba juga mencari tempat-tempat yang lain yang mungkin menurut TV Lebaran adalah tempat yang unik, antik, estetik,
dan nyaman untuk ngobrol-ngobrol dan ngopi-ngopi ya, seperti lokasi ini yang baru kita kunjungi ya. Bagi pemirsa TV Lebaran yang mau kesini bisa lewat itu loh teman-teman, Jalan Parangtritis ke barat, terus nanti lapangan Mojo ke selatan lurus nanti ya. Itu nanti akan melihat di pematang sawah lokasi ini, dan monggo yang mau duduk-duduk santai mungkin berkemah di sini mungkin boleh aja asal izin ya. Ya itu aja teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, memantau megatrust bersama, silaturahmi bersama, dan mengambil iktibar bersama dan mencari hiburan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.